Hai teman-teman, di video ini saya akan membahas satu materi yang berjudul Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Governansi dan Media Sosial. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Teresia Restutu Priutami dengan NIM F1B019031. Yang pertama, saya akan membahas pendahuluan. Tugas humas pemerintah adalah menyebarluaskan informasi dan kebijakan pemerintah sesuai dengan institusi atau lembaga masing-masing kepada publik, menampung dan mengolah aspirasi masyarakat, serta membangun kepercayaan publik guna menjaga citra dan reputasi pemerintah. Humas pemerintah menggunakan berbagai bentuk media komunikasi berbasis internet seperti situs, portal berita, blog, dan media sosial. Kehadiran media sosial telah menambah sarana penyebaran informasi, opini publik, dinamika percakapan dan diskusi, mengubah perilaku dan gaya hidup masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang telah terjangkau infrastruktur, komunikasi, dan informatika. Selanjutnya, latar belakang. Populasi pengguna internet di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur teknologi informasi di Indonesia dan program pemerintah yang memperkenalkan sarana internet hingga ke pelosok. Dengan melihat efektivitas media sosial dalam membangun komunikasi dan interaksi dengan masyarakat, maka humas pemerintah harus mampu memanfaatkan media sosial untuk meraih perhatian dan dukungan halayak luas serta tidak lagi semata-mata bertahan dengan cara-cara komunikasi yang konvensional. Pembahasan yang selanjutnya, dasar-dasar media sosial di instansi pemerintah. Lalu apa itu media sosial? Media sosial yaitu media berbasis internet yang bersifat dua arah dan terbuka bagi siapa saja yang memungkinkan para penggunanya dengan mudah berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan isi. Media sosial harus dapat mengakomodasikan kepentingan masing-masing instansi pemerintah dan masyarakat. Instansi pemerintah dalam hal ini yaitu unit kerja humas pemerintah yang harus dapat menyediakan dan menyampaikan informasi secara akurat, efisien, efektif, dan terjangkau sehingga komunikasi instansi pemerintah dengan pemangku kepentingan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya yaitu manfaat media sosial. Yang pertama, menyebarluaskan informasi pemerintah agar menjangkau masyarakat. Yang kedua, membangun peran aparatur negara dan masyarakat melalui media sosial. Tiga, mensosialisasikan strategi dan tujuan pembangunan di masa depan. Empat, membangun interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Yang kelima, meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah. Dan yang terakhir, menggali aspirasi, opini, dan masukan masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah. Sedangkan untuk prinsip media sosial humas pemerintah yaitu ada 6. Yang pertama ada kredibel, integritas, profesional, responsif, terintegrasi, dan keterwakilan. Selanjutnya ada etika media sosial. Yang pertama, menjunjung tinggi kehormatan instansi pemerintah. Kedua, memiliki keahlian, kompetensi, objektivitas, kejujuran, dan integritas. Yang ketiga, menjaga rahasia negara dan melaksanakan sumpah jabatan. Yang keempat, menegakkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi instansi pemerintah. Yang selanjutnya ada menghormati kode etik pegawai negeri, menyampaikan dan menerima informasi publik yang benar, tepat, dan akurat. Lalu ada menghargai nama baik instansi dan perorangan. Dan yang terakhir, melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada beberapa jenis media sosial yaitu antara lain yang pertama ada media publikasi, media sharing, microblog, media jejaring sosial,
media kolaborasi, media percakapan, forum diskusi, dan situs ulasan atau review. Dari jenis-jenis di atas, saya bisa memberikan contoh aplikasi yang termasuk dalam media sosial, yaitu misalnya WhatsApp, Twitter, Line, YouTube, Facebook, Instagram, atau yang sangat sering dipakai akhir-akhir ini yaitu TikTok. Selanjutnya saya akan membahas halayak media sosial, ada 7. Yang pertama, creators, yakni halayak yang memiliki sejumlah media sosial dan aktif mengisi dan memperbarui atau update. Yang kedua ada konversasionalis, yakni halayak yang aktif membangun percakapan dengan memperbarui status atau update status, atau biasanya kita sebut tweetnya paling sedikit yaitu seminggu sekali. Yang ketiga ada critics, yakni halayak yang lebih banyak menanggapi isi yang dibuat orang lain daripada mengunggah gagasan atau karyanya sendiri. Yang keempat ada collectors, yakni halayak yang gemar mengikuti berbagai media sosial, mengunduh isinya dan menyimpannya dengan teratur. Yang kelima ada joiners, yakni halayak yang gemar bergabung di berbagai media jejaring sosial tetapi tidak terlalu aktif menyampaikan status. Yang keenam ada spectators, yakni halayak yang gemar membaca blog dan berbagai media sosial, menonton video YouTube. Yang ketujuh ada inaktif, yakni halayak yang tidak memiliki atau mengikuti media sosial apapun. Yang selanjutnya saya akan membahas sarana dan prasarana media sosial. Untuk menyelenggarakan komunikasi kehumasan melalui media sosial, diperlukan sarana komputer, baik secara personal maupun secara organisasi, misalnya notebook, netbook, atau tablet komputer, dan prasarana misalnya jaringan listrik serta jaringan internet yang terkoneksi dengan menggunakan modem atau fasilitas Wi-Fi atau menggunakan telepon seluler cerdas. Selanjutnya ada perencanaan media sosial. Perencanaan media sosial ini dapat dilakukan dengan metode people, objektif, strategi, dan teknik, atau yang bisa disebut dengan POS, yang merupakan 4 tahapan yang sangat penting dalam mengembangkan strategi media sosial. Untuk langkah pelaksanaan media sosial itu sendiri ada 8 langkah. Yang pertama, menentukan halayak sasaran yang tepat sesuai dengan segmentasi teknografis. Yang kedua ada memilih dan membuat akun media sosial yang sesuai dengan halayak sasaran. Yang ketiga ada membuat dan mengunggah pesan dengan melakukan tagging. Yang keempat ada memantau percakapan. Yang kelima ada menjawab komentar, masukan atau pertanyaan halayak. Yang keenam ada menganalisis dan menyaringkan seluruh masukan halayak sebagai umpan balik bagi pembuatan atau perbaikan kebijakan. Yang ketujuh ada memberikan rekomendasi tindak lanjut kegiatan, program atau kebijakan sesuai dengan masukan dan aspirasi halayak. Yang kedelapan ada menyebarluaskan kebijakan dan tindak lanjut pelaksanaan program. Pemantauan dan evaluasi media sosial. Pemantauan media sosial dikenal juga dengan istilah penyimakan sosial atau social listening. Pemantauan dilakukan untuk mengukur dan menganalisis kecenderungan persepsi, opini, dan sikap halayak terhadap instansi. Pengukuran dan analisis tersebut dilakukan terus-menerus dan sewaktu-waktu. Terdapat 5 kategori pengukuran media sosial. Yang pertama ada jangkauan, yang kedua ada frekuensi dan lalu lintas, yang ketiga ada pengaruh, keempat ada percakapan dan keberhasilan, yang terakhir ada keberlanjutan. Untuk penjelasannya bisa kita simak di tabel berikut ini. Lalu saya mengambil contoh praktik pemanfaatan media sosial. Saya mengambil studi kasus pemanfaatan media sosial Instagram sebagai sarana promosi pada Taman Baca Widya Pustaka di Kabupaten Pemalang. Taman Baca Widya Pustaka memanfaatkan media sosial Instagram sebagai sarana promosi. Konsepnya Instagramable. Tujuan promosi ini yaitu supaya lebih dikenal masyarakat luas, mendapatkan bantuan dari donatur,
dan pastinya supaya lebih banyak pengunjung yang datang. Berdasarkan hasil studi kasus yang diperoleh, dampak yang didapat dari memanfaatkan Instagram sebagai sarana promosi yaitu donasi dan bertambahnya pengunjung. Tetapi tetap terdapat kendala, yaitu yang pertama, kendala pada anggaran yang membuat kekurangan kuota internet, lalu akibatnya jarang bisa melakukan kegiatan melalui Instagram. Kendala yang kedua yaitu susahnya koneksi internet di wilayah Taman Baca Widya Pustaka Kabupaten Pemalang, sehingga membuat terganggunya kegiatan promosi melalui media sosial. Sekian video presentasi yang sudah saya buat untuk menyampaikan materi pedoman pemanfaatan media sosial instansi pemerintah untuk memenuhi tugas mata kuliah governansi dan media sosial. Saya berharap materi yang sudah saya sampaikan dapat dipahami dan saya minta maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih dan sampai jumpa.